Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 5 yang hebat, cerdas, dan luar biasa. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua selalu ada dalam keadaan yang sehat dan semakin hari semakin bertambah semangatnya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Pepaya padat penuh berisi, kalau dimakan enak rasanya. Nama ibu Arin Puspawati, ingat selalu, jangan dilupa. Perkenalkan, nama Ibu Arif Puspawati. Sehari-hari Ibu mengajar di SD Negeri 018 Sukagali, Kota Bandung. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu nih, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Nah, Ibu mau tanya, coba sudah mandi atau belum? Nah, sebelum belajar, kalian harus mandi dulu ya, supaya saat belajar kalian merasa segar. Nah, Ibu mau tanya lagi, udah sarapan atau belum? Nah, jangan lupa sarapan juga ya nak ya. Coba sekarang kalian cek alat tulisnya, bukunya. Sudah siap atau belum? Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Anak-anak kelas 5 yang Ibu banggakan, hari ini kita akan belajar mengenai sikap tanggung jawab dalam kehidupan interaksi sosial. Tujuannya supaya kita bisa menerapkan sikap tanggung jawab ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis pantun dengan harapan kedepannya kalian bisa membuat pantun sendiri dengan jenis yang berbeda-beda. Sebagai kegiatan pertama pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita dan kalian harus menyimak apa yang Ibu bacakan. Silakan disimak. Pada suatu hari, Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin diberikan tugas kelompok oleh guru mereka. Tugasnya yaitu untuk membuat pantun. Bu Guru mengingatkan untuk mengerjakan bagian tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika sedang mengerjakan tugas kelompok, Lani, sang ketua kelompok, berpantun. Jalan-jalan pergi ke taman, agar hati terasa bahagia. Ayo ingat kawan-kawan, tanggung jawabmu jangan dilupa. Kelompok Lani ternyata dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan cepat karena semua anggota kelompoknya dapat bekerja sama dengan baik dan tidak lupa akan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kira-kira menurut kalian apa ya tanggung jawab sebagai anggota kelompok itu? Perhatikan penjelasan berikut ini. Secara garis besar ada 3 tanggung jawab kita sebagai anggota kelompok. Yang pertama, membantu ketua untuk menjalankan tugasnya. Yang kedua, menaati setiap peraturan yang telah disepakati. Dan yang ketiga, menjaga nama baik kelompok. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah paham ya apa saja tanggung jawab kalian sebagai anggota kelompok. Tapi, tahukah kalian bahwa tanggung jawab itu tidak hanya dilakukan saat kalian sedang bekerja kelompok saja, namun dalam setiap kegiatan di kehidupan sehari-hari harus kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tentu tidak terlepas dari yang namanya interaksi sosial atau hubungan antara kita dengan orang lain. Tentu kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, anak-anak, interaksi sosial bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di sekolah, dan bisa juga terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, interaksi sosial di lingkungan masyarakat ini harus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan bersama. Apa saja itu? Yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan tentram. Nah, berikut Ibu akan memberikan beberapa contoh interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam. Dan yang ketiga, menyelesaikan
menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Nah, anak-anak, masih banyak sekali contoh interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, sekarang coba kalian amati, kira-kira interaksi sosial apa saja ya yang ada di sekitar kalian. Nah, jangan lupa tuliskan hasil pengamatanmu pada buku catatan. Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran, coba kita tarik nafas dulu dalam-dalam ya. Sekali lagi. Enak kan setelah tarik nafas? Nah, banyak loh manfaat dari tarik nafas ini. Salah satunya adalah membuat oksigen lebih banyak mengalir ke otak kita sehingga kita tidak ngantuk dan kita bisa menjadi lebih fokus. Nah, sekarang supaya badan kita tidak kaku, coba semuanya berdiri dulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Coconut. Kalian tahu kan apa sih artinya coconut? Betul, artinya kelapa. Tapi kalian harus mengikuti apa yang Ibu peragakan. Coba sekarang Ibu minta kalian peragakan seperti apa sih huruf C? Seperti ini ya. Oke, sekarang huruf O. Seperti ini. Huruf C lagi. Seperti ini. Oke, huruf O. Seperti ini lagi. Huruf N. Nah, bagaimana huruf N? Seperti ini. Huruf U. Seperti ini. Dan huruf T. Seperti ini. Bisa? Ayo Ibu akan menyanyi dan kalian harus mengikuti gerakan-gerakan Ibu. 1, 2, 3. C O C O N U T N U T N U T C O C O N U T N U T. Bisa kan? Kita ulangi, tapi semuanya harus semangat, makin semangat lagi. Bisa ya? Siap-siap. C O C O N U T N U T N U T C O C O N U T N U T. Bisa? Oke, bagus sekali. Kalian semua hebat. Nah, Ibu yakin kalian semua adalah anak-anak yang pintar dan anak-anak yang terbaik. Maka Ibu punya tepuk the best untuk kalian. Ikuti ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Bisa kan? Sekali lagi dong. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Good job, good job, good job. Anak-anak, kalian pasti sekarang sudah segar lagi kan? Nah, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Kalian ingat tidak? Tadi di awal pembelajaran Ibu sudah membacakan cerita mengenai kelompoknya Lani yang ditugaskan untuk membuat pantun. Nah, hari ini kita juga akan belajar pantun. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Pergi ke desa melihat hewan ternak, banyak sapi, gemuk badannya. Video berikut harap disimak agar pembelajaran kita lebih bermakna. Pantun berdasarkan usia dibagi menjadi 3 jenis. Ada pantun anak-anak, ada pantun orang tua, dan ada pantun orang muda. Pantun anak-anak adalah pantun yang berisi kehidupan anak-anak yang menyenangkan dan juga sederhana. Seperti contoh pantun berikut. Hari Minggu pergi berenang. Kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa main bersama teman. Pantun orang muda berisi mengenai kehidupan masa muda yang diisi dengan perkenalan, rasa kasih sayang, dan juga perjuangan untuk meraih cita-cita. Seperti contoh pantun berikut. Bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan, raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Pantun orang tua biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya
atau dari orang yang tua kepada orang yang lebih muda. Seperti contoh pantun berikut. Beli penggaris segitiga siku, penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku, rajinlah belajar dengan disiplin. Anak-anak, setelah menyimak penjelasan mengenai pantun, kalian tentu sudah bisa membedakan yang mana pantun anak-anak, yang mana pantun orang muda, dan yang mana pantun orang tua. Sekarang, cobalah buat 3 buah pantun dengan jenis yang berbeda-beda. Setelah itu, bacakan pantunmu dan mintalah orang tua atau kakakmu untuk merekamu membacakan pantun. Jangan lupa kirimkan tugasnya kepada wali kelas masing-masing dan kerjakan tugasnya dengan maksimal supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, anak-anak, demikianlah materi dari Ibu hari ini. Tadi di awal kita sudah belajar mengenai sikap tanggung jawab dalam kehidupan interaksi sosial. Lalu kita juga sudah belajar interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Dan terakhir kita sudah belajar jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Nah, Ibu harap kalian bisa menerima materi dari Ibu dengan baik. Dan Ibu juga berharap kalian tidak puas hanya dengan materi yang Ibu sampaikan. Tapi kalian harus menggali lebih dalam lagi agar wawasan dan pengetahuan kalian bertambah lagi. Ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu jangan lupa juga menjaga jarak minimal 1 meter agar kita terhindar dari virus COVID-19 yang membahayakan ini. Ikan goreng rasanya gurih, tambah lengkap dengan tahu. Ibu ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tidak kalah seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.